Kemajuan teknologi dan juga informasi pada saat ini itu berkembang sangat pesat. Saat ini seluruh kegiatan itu dapat dilakukan secara digital. Salah satu contoh atau bukti dari adanya kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini itu dapat dilihat dengan adanya penggunaan media sosial dan juga e-commerce seperti Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, dan juga banyak aplikasi lainnya. Di Indonesia sendiri, menurut data pada tahun 2022, pengguna internet sebanyak 76,8%. Sedangkan pengguna TikTok sendiri itu ada sebanyak 42,8%. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang berisi video-video pendek dengan konten-konten menarik. Namun tidak hanya berisi konten-konten menarik, TikTok juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk seperti kosmetik, makanan, fashion, dan juga banyak produk lainnya. Melalui TikTok sendiri, masyarakat luas dapat mengembangkan dan juga mempromosikan usaha-usaha yang dimilikinya. TikTok pada awalnya itu hanya menyediakan hiburan lewat video-video menarik. Namun pada saat ini TikTok telah mengembangkan fiturnya dengan adanya e-commerce yang diberi nama dengan TikTok Shop. Pengaruh teknologi yang berkembang di era digital ini itu memunculkan berbagai aplikasi basis internet untuk mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat luas. Fitur TikTok Shop itu tentunya tidak jauh berbeda dengan e-commerce dari aplikasi lain. Fitur TikTok Shop itu tentunya tidak jauh berbeda dengan fitur dari e-commerce yang lain. Karena pada dasarnya layanan yang diberikan oleh TikTok Shop itu sama seperti e-commerce yang lain. Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah TikTok Shop itu mampu memberikan harga yang sangat terjangkau, di mana harga yang ditawarkan itu jauh lebih rendah daripada marketplace atau e-commerce yang lain. Serta dengan adanya pemberian potongan harga atau promo yang menarik sehingga mendorong konsumen untuk menggunakan TikTok Shop tersebut. Tren belanja online saat ini itu semakin meningkat, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya ada persaingan bisnis antara sesama penjual, baik itu secara online maupun juga konvensional. Hal tersebut itu dapat mendorong para pelaku usaha untuk semakin mempromosikan produk mereka agar masyarakat itu dapat tertarik dengan produk tersebut sehingga dapat membeli produk tersebut. Dengan adanya fenomena tersebut, maka pemerintah itu melarang adanya perdagangan dengan menggunakan TikTok Shop lagi, baik untuk berjualan atau melakukan transaksi di Indonesia. Hal ini itu telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan pada nomor 31 pada tahun 2023. Pemerintah itu menjelaskan bahwa fungsi media sosial itu hanya untuk tempat untuk melakukan promosi dari produk saja. Jika ingin berjualan, maka harus menggunakan aplikasi e-commerce secara terpisah. Tujuan adanya aplikasi media sosial itu tidak digunakan untuk kepentingan berjualan atau bertransaksi antara penjual dan juga pembeli. Sehingga kegiatan transaksi dan juga jual beli tersebut itu dapat dilakukan dalam aplikasi e-commerce. Awal peraturan ini dibuat karena adanya sejumlah UMKM dan juga pedagang offline itu mengeluhkan kepada pemerintah bahwa dagangan mereka sepi dan juga kalah saing terhadap pedagang yang berjualan di TikTok Shop. Selain karena yang dianggap aksesnya itu lebih mudah oleh pembeli berjualan di TikTok Shop, itu juga dianggap merusak harga pasar. Karena harga yang ditawarkan oleh TikTok Shop itu jauh lebih murah dibandingkan dengan toko-toko offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini karena di TikTok Shop itu juga terdapat fitur adanya promo dan juga diskon dan juga gratis ongkir sehingga itu menyebabkan harga yang ditawarkan jauh lebih murah sehingga pembeli lebih tertarik untuk membeli di TikTok Shop. Selain itu, TikTok Shop juga terdapat banyak barang-barang dari luar negeri yang dengan gampangnya masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Transaksi tersebut disalurkan dari penjual ke pembeli tanpa proses adanya biaya cukai atau importasi yang seharusnya, sehingga harga ditawarkan itu jauh lebih murah. Oleh karena penyebab itu, para pelaku UMKM dan juga pedagang offline itu menuntut untuk TikTok Shop untuk dihentikan atau ditiadakan. Dengan ide yang ditawarkan tersebut, diharapkan itu dapat memberikan solusi terkait kasus yang sedang terjadi saat ini mengenai ditiadakannya TikTok Shop. Diharapkan dengan adanya solusi tersebut, itu dapat membantu dari segala pihak dan juga tidak merugikan pihak manapun.
baik itu pedagang offline maupun pedagang online yang sudah berjualan di TikTok Shop. Karena dengan dihapuskannya TikTok Shop ini, itu juga berpengaruh terhadap penjual yang sudah melakukan penjualan di TikTok Shop. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu teman-teman semua terkait dengan kasus TikTok, penghapusan TikTok Shop ini. Sekian, terima kasih.